Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya akan membaca sekali lagi untuk kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu, pagi ini topik renungan kita adalah salib mengubah cara kita mengasihi. Salib mengubah cara kita mengasihi. Ini salah satu bagian dari topik hari Minggu yang kita renungkan bersama, bagaimana salib mengubah hidup kita, membentuk hidup kita. Saudara, manusia sering memahami kasih itu sebagai satu perasaan ya yang menyenangkan. Wah, jatuh cinta berarti mengasihi, perasaan yang menyenangkan, demikian. Selama hati hangat, perhatian terasa, dan suasana baik, kita kasih terlihat kuat. Tetapi ketika perasaan berubah, pengorbanan terasa berat, dan relasi mulai menuntut harga, banyak orang biasanya mundur dan berkata bahwa kasihnya telah habis. Ya, bisa itu gambaran sederhana tentang fenomena kasih yang kita seringkali pahami atau praktekkan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita belajar tentang apa yang sebenarnya Kristus ajarkan bagi kita. Jadi bukan seperti pandangan kita tadi. Kasih justru di sini berbicara tentang apa yang diberikan. Maka pagi ini kita belajar bersama, salib Kristus itu mengoreksi cara kita memahami kasih. Salib Kristus itu mengoreksi, sekali lagi, cara kita selama ini memahami kasih. Yesus tidak mengasihi manusia karena manusia layak dikasihi. Yesus tidak menunggu manusia berubah lebih baik terlebih dahulu baru mengasihi. Justru ketika manusia masih berdosa, keras hati, dan jauh dari Allah, Kristus menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Saudara, kasih menurut Kristus bukan sekedar kata-kata lembut, bukan pula emosi yang sesaat. Kasih yang Kristus ajarkan dan praktekkan adalah komitmen yang rela membayar harga demi kebaikan orang lain. Jadi komitmen yang rela membayar harga demi kebaikan orang lain. Salib menunjukkan bahwa kasih selalu memiliki unsur pengorbanan diri. Jadi kasih itu selalu memiliki unsur pengorbanan diri, berarti dengan kata lain mengasihi berarti berkorban. Saudara, kasih yang aktif adalah kasih yang tidak berhenti pada perasaan rohani, tetapi yang nyata dalam tindakan. Orang yang telah mengalami kasih Kristus tidak hanya berbicara tentang kasih. Gak aja ngomong aja tentang kasih, tetapi hidupnya menjadi alat kasih itu bagi dunia. Jadi bukan hanya ngomong, tapi dia pun menyediakan dirinya sebagai alat. Sudah itulah sebabnya kita membaca pagi ini firman Tuhan berkata, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dasarnya apa?
dasarnya kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita yang sudah menerima itu, kita pun wajib ya menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kasih, saudara, bukan sesuatu yang romantis ya, bukan sesuatu yang indah ya, tapi sesuatu yang sangat tragis. Kita harus rela menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Saudara, ketika kita bicara kebenaran ini bukan hanya tentang mati secara fisik, menyerahkan nyawa itu, tetapi tentang kesediaan menyerahkan diri setiap hari. Kesediaan menyerahkan diri. Rela mengampuni ketika disakiti oleh orang sekeliling kita. Rela memberi ketika orang lain membutuhkan, bukan ketika kita senang memberi dan kita berkelimpahan. Rela menolong tanpa mencari keuntungan. Rela mengutamakan sesama di atas ego kita. Itu kasih. Menyerahkan nyawa itu berarti kerelaan untuk kita menyerahkan diri setiap hari. Salib mengajar kita bahwa kasih sejati selalu bergerak dari diri sendiri menuju orang lain. Kasih yang hanya mencari kenyamanan diri bukanlah kasih sejati. Saudara, ketika seseorang sungguh-sungguh memandang salib Kristus, ia tidak bisa lagi hidup dalam kasih yang dangkal. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kasih Kristus. Kita akan belajar mulai mengasihi dengan cara yang baru, yaitu kasih yang memberi, bukan hanya menerima. Saudara-saudara, setiap kali kita melihat salib, sekali lagi kita diingatkan bahwa mengasihi seperti Kristus berarti bersedia berkorban seperti Kristus. Jadi mengasihi seperti Kristus berarti bersedia berkorban seperti Kristus. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui salib-Mu kami melihat kasih yang paling murni dan paling dalam. Engkau tidak hanya berkata bahwa Engkau mengasihi kami, tetapi Engkau menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Ampuni kami ketika kasih kami masih egois dan hanya bergantung pada perasaan. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati-Mu, sehingga kami dapat mengasihi dengan tulus, rela memberi diri, dan menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama kami.